Jadi gue akan menceritakan sebuah kisah misteri dari daerah Jambi. Jadi di sini ada beberapa pendaki yang mengalami berbagai macam teror. Bukan tanpa sebab, mereka mengalami berbagai macam teror ini karena mereka sudah melanggar sebuah pantangan yang ada di gunung itu. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita ke bedah misteri. Cerita ini adalah sebuah kisah misteri yang dibawakan oleh teman kita yang berasal dari Jambi yang bernama Risa. Jadi untuk daerah Risa ini tidak terlalu jauh dengan daerah gua coy. Karena Jambi dan juga Palembang ini tidak terlalu jauh karena satu Sumatera. Pada saat itu, si Risa dan teman-temannya yang bernama Tony, Kiki, Edo, Nia dan juga Billy, mereka berenam ini berangkat dari rumah jam 7 pagi. Perjalanan mereka ini sekitar 2 jam untuk menuju gunung yang dituju coy. Sesampainya di sana, si Risa langsung mendaftarkan anggotanya ataupun melengkapi registrasi yang ada di sana. Karena itu adalah syarat untuk mendaki gunung di daerah Jambi ini. Setelah selesai registrasi, akhirnya si Risa dan juga teman-teman ini berangkat mendaki gunung tepatnya jam 10 pagi. Singkat cerita, sesampainya di pos 3, rombongan si Risa ini bertemu dengan rombongan dari Jakarta coy. Jadi cukup lumayan jauh nih, rombongan Jakarta mendaki gunung di daerah Jambi. Di situ Risa mengajak rombongan Jakarta untuk mendaki secara bersama-sama. Karena kalau mendaki bersama-sama akan lebih seru dan juga capeknya tidak terlalu terasa, ujar si Risa. Akhirnya rombongan dari Jakarta ini mengiyakan ajakan si Risa dan mereka pun berangkat secara bersama-sama. Setelah mendaki berjam-jam lamanya, akhirnya mereka pun sampai di shelter 1 menjelang maghrib. Jadi di situ mereka berbagi tugas karena ingin mengecamp di sana ataupun camping di shelter 1 ini. Jadi ada yang menyiapkan tenda, menyiapkan api unggun, menyiapkan makanan, dan juga ada yang mengambil air di mata air terdekat. Nah, untuk jatah mengambil air ini, si Risa menunjuk Tony dan juga Kiki. Karena hari sudah gelap, akhirnya si Tony dan juga Kiki pun berangkat menuju mata air terdekat ataupun sungai terdekat menggunakan senter. Setelah beberapa lama, si Tony ini berlari menuju tenda dengan terengah-engah coy. Si Risa pun bertanya, "Kamu ini kenapa, Ton?" Tony hanya menggelengkan kepala saja tanpa menjawab sepatah kalimat pun. Dan tak lama si Kiki pun datang menuju tenda juga. Namun Kiki ini berbeda dengan Tony. Si Kiki tidak berlari namun hanya berjalan dengan santainya seakan tidak terjadi apa-apa. Si Risa pun bingung dan bertanya lagi kepada Kiki, "Kalian berdua ini kenapa?" Kiki menjawab dengan nada bercanda, "Ah, Tony aja yang orangnya penakut." Sontak Tony di situ langsung mengatakan, "Sudah, kita langsung makan saja." Dan teman-teman Risa pun juga tidak melanjutkan pertanyaan apa yang dialami mereka berdua tadi. Mereka memilih untuk melanjutkan kegiatan seperti ngobrol bersama, makan bersama di sana, dan menikmati suasana camping di gunung. Terus tidak lama kemudian, si Nia dan juga Billy ini pamit ingin tidur karena sudah mengantuk. Dan kebetulan juga si Nia dan juga Billy ini berpacaran coy. Nah, awal mula kesepakatan mereka ini memisahkan tenda laki-laki dan juga tenda perempuan ini berbeda. Namun, si Billy dan juga Nia ini malah menempati satu tenda yang sama. Teman-teman Nia dan juga Billy ini bukannya menegur ataupun melarang mereka berdua tidur di satu tenda yang sama, namun mereka hanya diam saja tanpa menghiraukan apa yang dilakukan Nia dan juga Billy. Singkat cerita, tepatnya jam 11 malam, si Risa pun juga pamit ingin tidur karena sudah mengantuk. Nah, si Risa ini menuju satu tenda yang ditempati ataupun satu tenda yang sama ditempati oleh Billy dan juga Nia. Sesampainya di tenda,
Ketika membuka tenda, ternyata si Nia dan Billy ini sudah tidur lelap, coy. Jadi posisinya ini Nia dan juga Billy ini berdempetan namun di dekat pintu tenda. Jadi mau nggak mau si Risa ini melangkahi mereka berdua untuk menempati vest yang kosong di belakang tenda. Lagi mau enak-enaknya tidur, si Risa ini merasakan ada seseorang yang melempar kerikil di tendanya, coy. Awal mula si Risa ini tidak menghiraukan, namun beberapa waktu kemudian lemparan kerikil ini bukan cuma satu ataupun dua, coy, namun semakin banyak. Sehingga membuat Risa ini jadi ketakutan. Belum selesai di situ, beberapa menit kemudian si Risa ini mendengarkan suara babi hutan, coy. Dan ternyata bukan hanya Risa yang mendengarkan suara babi hutan itu, namun teman-teman Risa yang belum tidur di luar tenda dan juga rombongan dari Jakarta juga mendengarkan suara babi hutan itu. Suasana makin tidak enak saja. Si Risa ini malah melihat Nia dan juga Billy ini tidur sambil berpelukan, coy. Si Risa kesal dan juga marah. Mungkin gangguan-gangguan tadi penyebabnya adalah Nia dan juga Billy ini yang tidak sopan dengan penghuni gunung itu. Si Risa pun tidak yakin akan melanjutkan pendakiannya esok hari. Entah apa yang dipikirkan Risa. Risa tiba-tiba keluar dari tenda dan mengatakan kepada teman-temannya, "Gua mau turun malam ini juga." Sontak teman-teman Risa ini kebingungan dan bertanya kepada Risa, "Kamu ini sudah gila. Risa, kamu ini kenapa? Kamu ini sakit apa gimana?" Si Risa pun tetap kekeh dan menyiapkan barang-barangnya, mengambil tas dan juga memakai sepatu. Dan si Risa pun akhirnya turun gunung juga, coy. Di situ Tony teriak dan mengatakan, "Risa, tunggu aku. Aku akan menemanimu." Dengan sangat terpaksa, si Tony ini menemani Risa karena tidak tega malam-malam perempuan turun gunung sendirian. Tanpa mereka sadari, apa yang dilakukan mereka berdua ini sangat berbahaya. Bisa jadi berbagai macam teror ataupun gangguan akan menghampiri mereka berdua, coy. Setelah 15 menit turun gunung, si Tony ini mendahului langkah Risa. Jadi posisinya si Risa ini di depan dan juga Tony ini mengawalnya di belakang. Namun tiba-tiba si Tony ini mendahului Risa dan merentangkan kedua tangannya, coy. Si Risa pun bingung. Dan ternyata si Risa melihat ada seekor anak harimau yang berukuran sebesar anjing dewasa di depan mereka. Sontak Risa ini ketakutan dan khawatir. Si Risa berpikir mungkin anak harimau inilah yang membuat Tony tiba-tiba merentangkan tangannya di depanku. Dan ternyata apa yang dilihat Risa ini berbeda dengan apa yang dilihat Tony, coy. Ternyata si Tony ini melihat ada sesosok wanita yang berbaju hitam dengan rambut kucel yang berantakan, coy. Dan menatap marah kepada Risa dan juga Tony. Di situ badan Tony dan juga Risa pun mematung seakan tidak bisa bergerak. Si Risa dan juga Tony pun membaca doa sebisanya pada waktu itu, coy. Dan akhirnya setelah 5 menit kemudian, sosok yang ada di depan mereka berdua akhirnya menghilang. Setelah mereka berjalan lumayan jauh dari tempat mereka dihantui sesosok makhluk tadi, si Risa dan juga Tony ini melihat ada sebuah pohon besar di tepi jalan, coy. Namun pohon itu ada sebuah lubang yang cukup besar di bawahnya. Tanpa menghiraukan pohon tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun belum sempat melewati pohon itu, di atas pohon ada sesosok nenek-nenek yang menatap marah kepada mereka. Bukan hanya menatap, nenek ini juga melempari batu-batu kecil ke arah Risa dan juga Tony. Namun di situ hanya Tony saja yang melihat nenek-nenek itu.
Si Risa tidak melihatnya sama sekali, namun si Risa ini juga merasakan ada lemparan-lemparan batu dari atas pohon. Tanpa berpikir panjang, si Tony pun langsung menarik tangan Risa dan untuk melanjutkan perjalanan. Ayo Sa, kita lanjut saja. Gak usah kita hiraukan apa yang terjadi di sini. Singkat cerita mereka sampailah di pos 3 coy. Di pos 3 ini Tony dan juga Risa tidak memutuskan untuk istirahat, namun langsung saja melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 2 dikarenakan hari semakin malam dan mendekati dini hari. Hingga sampailah mereka di pos 2. Di situ lagi-lagi mereka melihat sesosok penampakan, namun berbeda kali ini coy. Jadi si Tony dan juga Risa ini melihat ada seekor ayam yang berwarna hitam dan juga putih. Yang awal mula si Risa ini ketakutan dengan tragedi-tragedi di belakang tadi. Si Risa ini sama sekali tidak ketakutan, malah ingin mengambil salah satu ayam di situ coy. Si Tony pun menegur si Risa, kamu ini sudah gila, kamu jangan mengambil apapun yang ada di gunung ini. Iya kalau ayam itu ayam sungguhan. Sudahlah, kita langsung melanjutkan perjalanan saja. Di situ tiba-tiba si Tony ini memberikan sebuah kalung kepada Risa dari kantongnya coy. Dan mengatakan kepada Risa, ini gua dapatkan dari turun-temurun nenek moyang gua. Siapa saja yang memakainya insya Allah akan terlindungi dari mara bahaya dan gangguan jin-jin nakal di gunung ini. Di situ Risa pun terharu. Karena gara-gara si Risa inilah Tony jadi kerepotan. Dan Tony mengatakan kepada Risa, apapun yang terjadi nanti di belakang kita, kamu jangan menghiraukan apalagi kamu menoleh ke belakang. Si Risa bertanya kepada Tony, kalau kamu kenapa-napa di belakang bagaimana? Tony menjawab, sudah kamu nurut saja. Jangan sekalipun menoleh ke belakang walau ada apapun yang terjadi di belakang. Mereka pun melanjutkan perjalanan turun gunung karena mengejar waktu. Sudah hampir dini hari coy. Akhirnya mereka berdua pun berjalan melanjutkan perjalanannya untuk turun gunung coy. Belum lama mereka berjalan, Tony lagi-lagi mengingatkan kepada Risa jangan menoleh ke belakang. Tiba-tiba si Risa ini mendengarkan ada sebuah benda jatuh di belakang mereka coy. Namun lagi-lagi Tony mengingatkan kepada Risa jangan menoleh ke belakang. Namun tanpa sepengetahuan si Risa, Tony ini ternyata menoleh ke belakang untuk memastikan apa yang jatuh itu coy. Namun ternyata benda yang jatuh itu adalah sesosok pocong dengan muka hancur coy. Di situ Tony langsung menarik tangan Risa dan mengatakan, Risa, lari Risa. Di situ Risa dan juga Tony pun berlari sekuat tenaga, bahkan sampai jatuh bangun dan lari lagi, jatuh bangun dan juga lari lagi coy. Sesampainya di pos 1, si Risa ini bertanya kepada Tony, kenapa Ton? Ada apa di belakang? Belum sempat si Tony ini menjawab pertanyaan si Risa, tiba-tiba si Risa ini melihat dari kejauhan ada sesosok wanita yang berambut panjang merayap mendekati mereka coy. Sontak di situ Risa kaget dan teriak ketakutan. Bahkan pada saat itu badan Risa ini kembali mematung coy. Dalam hati si Risa ini sudah pesimis dan mengatakan kita berdua tidak akan selamat. Namun tiba-tiba si Risa ini sadar dan ditepuk pundaknya oleh si Tony. Melihat kejadian itu, si Risa pun hanya bisa mematung dan tanpa bisa berbicara sepatah kata pun coy. Menyadari si Risa ini tidak bisa bergerak, si Tony ini langsung menepuk pundak Risa dan mengatakan, istighfar Sa. Sontak si Risa ini langsung sadar dan tiba-tiba makhluk yang mendekatinya itu langsung menghilang saja coy.
Memanfaatkan momentum tersebut, Tony dan juga Risa pun langsung melanjutkan perjalanannya untuk menuju pos pendaftaran. Dan akhirnya beberapa menit kemudian si Risa dan juga Tony pun sampailah di pos pendaftaran, coy. Di situ mereka sangat ketakutan dan kecapean. Tony ini melihat jam tangannya, ternyata jam menunjukkan jam 4 pagi dini hari. Tanpa mereka sadari ternyata waktu sudah menjelang pagi, coy. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk istirahat di sebuah kantin yang tidak jauh dari pos pendaftaran. Namun sesampainya di kantin, ternyata kantin ini masih tutup. Namun si Tony ini berinisiatif untuk membangunkan mamang kantin yang menjaga kantin itu, coy. Cukup lama si Tony ini memanggil mamang kantin supaya bangun. Akhirnya mamang kantin pun membuka pintu dan mensilahkan Tony dan juga Risa ini masuk. Tanpa basa-basi, Tony dan juga Risa ini langsung menceritakan apa yang dialaminya barusan. Panjang lebar si Tony dan juga Risa ini menceritakan hal-hal mistis yang dialaminya. Si mamang kantin ini langsung menjawab apa yang dikatakan oleh Risa dan juga Tony dengan nada marah, coy. Kamu berdua ini sudah gila ya. Kenapa kamu nekat berdua turun gunung malam-malam? Karena kalian tahu sendiri, pantangan di gunung ini adalah jangan turun gunung malam-malam, apalagi berdua dengan lawan jenis. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian pendaki gunung ini menghilang karena melanggar pantangan itu. Syukur kalian berdua ini masih selamat, ujar mamang kantin. Di situ Risa dan juga Tony pun sangat bersyukur, alhamdulillah, karena mereka masih diberi keselamatan. Begitulah cerita dari pengalaman teman kita Risa dari Jambi, coy. Ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita bersama. Apabila kita ingin mendaki gunung, kita harus tahu pantangan-pantangan yang ada di gunung itu dan jangan melakukan hal konyol seperti mereka berdua ini turun gunung malam-malam hari, coy. Karena sangat akan berbahaya, bukan cuma saja sesosok makhluk penghuni gunung, namun juga bisa jadi mereka ini diterkam oleh hewan buas yang ada di gunung ini, coy. Oke, untuk kalian yang berada di sekitaran Palembang ataupun berada di daerah Jawa, bahkan di daerah Kalimantan, Sarangjana, boleh kalian membagi cerita horor kalian di channel OMG ini atau DM Instagram OMG, coy. Dan juga jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng notifikasi di bawah, like dan komen sebanyak-banyaknya apabila kalian menyukai video ini. Sekian dari gua.